dengan lilin yang berwarna merah muda yang merupakan simbol sukacita yang timbul di tengah masa pertobatan. Karena kita semakin dekat dengan kedatangan Kristus yang membawa sukacita abadi. Kiranya janji sukacita tentang kehadiran Allah membuat kita dipenuhi dengan sukacita dan pengharapan akan keselamatan. Datang dan terangi jiwa kami ya Sang Surya Maha Kasih, hati kami terbuka menyambut kedatangan-Mu. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Mari sambut Rajamu, Raja damai, terimalah. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Hosiana, putra Daud, umatmu berkatilah. Dirikanlah katamu, Maha tinggi mulia. Hosiana, putra Daud, umatmu berkatilah. Hosiana, putra Daud, salam Raja mulia, Raja damai abadi, Putra Allah yang kekal. Hosiana, putra Daud, salam Raja mulia. Kebaktian perayaan iman kita pada minggu ini dan juga kita memasuki absen yang ketiga. Biarlah kita memulai seluruh rangkaian ibadah kita pada bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.
Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Kurang ya semangat. Shalom, selamat pagi. Kita memasuki ibadah Minggu Advent ketiga. Kita boleh bersuka cita selalu di dalam Tuhan. Kita mau bangkit berdiri, kita boleh kasih salam kanan, kiri, depan, belakang. Salam damai. Tuhan Yesus memberkati. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah, bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Silakan duduk, jemaat Tuhan. Pujian dan syukurku kunaikan kepada Tuhan. Hari Minggu yang indah ini kita boleh berkumpul bersama tetap dengan penuh sukacita, damai sejahtera, ya. Hidup saling tolong menolong, berkasih-kasihan dengan sesama, gitu ya. Sukacitaku penuh. Kita boleh tepuk tangan. Kita tepuk tangan yang bagus untuk Tuhan Yesus. Pujian syukurku tunaikan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku. Hidup bersamamu, ikut kehendakmu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, kaulah suka
dahsyat lagi, bersuka dalam-Mu. Bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, Mulialah, mulialah. mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Kita akan masuk dalam doa dan penyembahan, pujian dan penyembahan. Firman Tuhan. Ibu boleh mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran kita semuanya masuk dalam hadirat Tuhan. Bahagiaku penuh. Diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku. Jemaat Tuhan katakan, ku rindu. Diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku. Katakan, menyembah-Mu, Menyembah-Mu, Tuhan dan Tuhan dan Rajaku. Rajaku. Memuji-Mu, Memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Ku rindu diam di bait-Mu, nikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku, ku rindu. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku. Memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, bahagiaku
hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya, Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. dalam hadirat Tuhan ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Jemaat Tuhan bersyukur, Give katakan terima thanks kasih Tuhan Yesus to untuk the segala kebaikan Holy Tuhan One. di sepanjang tahun 2025. Kita boleh merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan Yesus. Hingga hari ini kita bisa berkumpul bersama merayakan kasih Kristus. Katakan, And now let all we say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has
pada kita ini yang lemah berkata, yang miskin Kita berdoa. Kami percaya anugerah Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kami, dalam setiap proses kehidupan kami. Bahkan sampai kami bisa tiba di tempat ini, kami percaya hanya terjadi seturut kuasa Tuhan yang memberikan kami karunia dan berkat. Dan biarlah saat ini kami bersatu hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami sangat terbatas, maka kami mohon bimbingan tuntunan Roh Kudus-Mu agar kami yang sangat terbatas ini dimampukan mencoba mengerti firman Tuhan yang tidak ada batasnya, tapi terlebih dengan penuh semangat melakukannya. Maka Tuhan bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Semua dalam keadaan yang sehat? Ya, sudah sedikit lagi kita akan sampai di perayaan Natal kita ya. Salam kenal buat yang baru pertama mengenal, tapi ini bukan kali yang pertama buat saya, sehingga saya mungkin ketiga atau keempat. Terima kasih undangannya dari Pendeta Alfred untuk berkhotbah di tempat ini. Saya senang sekali membagi firman buat kita semua. Dan bacaan kita diambil dari Filipi 4 ayat 4 sampai 11. Saya akan membacakan buat kita semua. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Demikianlah Injil bacaan kita, kiranya Tuhan yang memelihara kehidupan kita selamanya. Seperti yang tadi sudah disebutkan, kita masuk di minggu Advent yang ketiga. Maka kalau saudara perhatikan memang ada gradasi ya dalam renungan kita. Beberapa gereja termasuk tempat saya melayani di GKI atau di GPIB, di HKBP, dia punya sistem kalender, namanya kalender gereja yang mengatur perjalanan peribadahan di gereja itu. Nah, salah satunya adalah yang kita masuki yaitu masa raya Natal, diawali dengan masa raya Advent. Kalau saudara perhatikan, kok tiba-tiba muncul pink ya?
percayalah ini bukan kesalahan panitia ya. Atau ini lucu-lucuan supaya manis, sweet gitu ya, bukan. Karena ini sempat terjadi juga dan sempat ditanya di tempat saya di GKI Sudirman. Bang, itu salah lilinnya, masa warna pink? Nah, singkat cerita memang pink itu adalah bagian dari Advent yang punya arti. Sedangkan masa raya Natal sendiri itu pendek sebenarnya saudara-saudara, kalau mau dibandingkan dengan masa raya Paskah. Ada 4 minggu Advent, lalu nanti kita merayakan tanggal 24, ya beberapa gereja sore kebaktiannya bahkan malam di atas jam 9, lalu tanggal 25 biasanya perayaan dan sebagainya. Dan kemudian akhir tahun, lalu kebaktian, saya nggak tahu kalau di sini ini mungkin sepi sekali, tahun baru. Ya, Bapak Ibu biasanya habis akhir tahun bangun pagi susah ya. Ya, habis barbecue ngobrol sama family, wah biasanya ini sepi, yang datang juga ngantuk, mungkin yang mimpin juga ngantuk ya, karena tidurnya kurang. Dan biasanya kemudian diakhiri dengan Epifani. Apa itu? Penampakan Yesus. Biasanya dibaca lagi kisah orang Majus. Nah, itu masa raya Natal, saudara-saudara. Dan masa raya Natal ini dia dimulai dengan masa raya Advent. Ada 4. Advent itu sendiri sebetulnya bukan penantian, artinya kedatangan atau kehadiran. Maksudnya apa? Di minggu pertama kita diajak untuk berjaga, bersiap, waspada. Lalu minggu lalu kita diajak untuk bertobat. Hari ini, makanya warnanya pink itu gaudete atau gaudet, itu yang memang dikatakan artinya, arti sederhananya sukacita. Loh kok balik lagi ungu, kenapa nggak diterusin pinknya? Nah maksudnya gini, kita kan nunggu nih Tuhan Yesus kapan ya datang, aduh nggak jelas nih gitu ya. Tapi kita percaya namanya yang kita tunggu itu Tuhan Yesus, happy, muncullah pink itu. Tetapi happy kita nggak boleh lebay dan berlebihan. Maka dalam aura sukacita kita tetap kembali berharap, menunggu. Makanya balik lagi dia warnanya ungu. Jadi seolah-olah udah datang tapi belum. Kayaknya udah deket tapi belum. Nah untuk itu perasaan kita ya happy. Ya walaupun gak boleh happy banget. Nah maksudnya itu sukacita di tengah penantian, pengharapan. Nah apa yang bisa kita gali dari soal pengharapan dan sukacita ini? Advent sendiri saudara-saudara dan kemudian berpuncak pada Natal, kita bukan cuma merayakan Yesus yang pernah lahir di Bethlehem. Tetapi masa Advent dan Natal itu mempersiapkan saudara dengan saya untuk menantikan kedatangan Yesus kembali. Itu kan janji dia bukan? Ketika Yesus mati lalu bangkit dan naik ke sorga, lalu ada malaikat yang mengatakan ngapain sih? Lihat-lihat ke atas, ntar dia akan balik dengan cara yang sama. Nah itu kan janjinya. Nah masa Natal itu mengingatkan, Tuhanmu itu berjanji dia akan datang. Makanya kamu harus siap-siap. Nah itu. Jadi bukan cuman memperingati bayi kecil di Bethlehem itu. Oh kalau begitu penting dong persiapan untuk menantikan Yesus datang kembali. Betul, sangat penting. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Oke, pertanyaan saya buat kita semua. Kalau pada akhirnya ya, sekarang jam 7:30. Kalau akhirnya jam 8 kurang 15, Tuhan Yesus datang, kira-kira Bapak Ibu seneng atau takut? Masih ada waktu 10 menit lagi. Saya mau nanya nih, ini kan 7:30 lewat. Nah ternyata dapat kabar Tuhan Yesus datang 8 kurang 15. Kira-kira Bapak Ibu akan takut atau seneng? Yakin? Dimajuin dikit lah. Saya majuin dikit, 8 kurang 20 berarti sisa 5 menit lagi. Sudah siap ketemu Tuhan Yesus? Yakin?
Nggak mau ngabarin anak cucu dulu? Definisi ketemu Tuhan Yesus itu memang beragam, ya. Itu yang kemudian disebut entahkah akhir zaman, entahkah kiamat, entahkah langit baru dan bumi baru dan sebagainya. Kedatangan Yesus kedua saya coret, bukan soal salah benar. Semudah saudara-saudara tidak akan menemukan kalimat Yesus datang kedua kali itu di Alkitab. Statement yang ada adalah aku akan datang kembali. Bedanya apa sih Pak? Mirip-mirip itu. Ya. Secara bahasa mungkin mirip. Tetapi kalau kita membayangkan datang kedua, kayak sekarang saya misalnya ini adalah khotbah ketiga saya di GKMI. Nanti Bapak Ibu nanya, kapan khotbah pertama Bapak di GKMI? Oh, tanggal sekian, tahun sekian. Sekarang saya tanya, misalnya Yesus datang kedua kali, tadi ya jam 8 kurang 15, kira-kira datang Yesus pertama kali kapan, saudara-saudara? Yesus datang pertama kalinya kapan jadi? 2000 tahun yang lalu. Berarti sebelum 2000 tahun yang lalu Yesus nggak ada. Nah, itu yang sedikit bedanya. Buat saya mah sama aja ya wes lah, nggak apa-apa. Ya, tetapi menghindari bahwa Yesus baru ada itu di Bethlehem itu. No, dalam penghayatan kita sang anak bersama sang bapa ya sejak penciptaan itu terjadi. Bedanya menonjolnya waktu di Bethlehem. Tapi nggak pernah ada momen pertama kali. Karena nomor itu bukan buat pencipta. Nomor itu kan buat kita ya. Nomor 1, nomor 2. Yesus itu nggak bisa dinomerin. Karena dia di atas itu semua. Itu singkat cerita. Tapi prinsipnya bahwa Yesus akan datang kembali. Itu janji iman, itu penghayatan kita. Nah masa Advent sampai Natal itu mempersiapkan, ingat. Yesus yang kamu percaya dan kamu sembah, dia akan datang kembali. Oh iya, kalau begitu saya ngapain? Nah itu yang menjadi pertanyaan penting buat kita. Saya ngapain? Oh saya mah pokoknya seneng ketemu Tuhan Yesus, bagus. Karena kerap kali kita kan dihantui oleh film-film, ya saudara-saudara kalau film di bioskop soal akhir zaman biasanya ngeri atau happy? Ngeri, biasanya kalau nggak seputar apa? Gempa bumi, tsunami, banjir, pembunuhan. Selalu gambaran begitu. Tetapi kalau Bapak Ibu menjawab seneng, berarti Bapak Ibu sudah menghayati pokoknya ketemu juru selamat nggak mungkin takut. Tandanya ngeri. Ada pembunuhan, ada banjir, ada bencana, ada penyakit. Tandanya ngeri, tapi Tuhan kan nggak ngeri. Maka ketemu dia kita nggak pernah takut. Tapi saya belum booking bumi baru sama Pandu. Ya nggak usah diurusin ya. Karena ketemu Tuhan Yesus bukan pada saat mati. Ya. Bapak Ibu percaya nggak? Di kursi Bapak Ibu sekarang itu ada Tuhan Yesus, percaya? Di sebelah mana dia? Hah? Sini, situ, sama ya. Sehingga sebetulnya kan Yesus itu nggak pernah pergi dalam hidup kita, amin. Cuman butuh momen yang sangat spesial bahwa kita akan ketemu muka dengan muka, bahasanya kan gitu ya. Tapi saya percaya loh hari ini di hidup saya, di hati saya itu ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus, ada. Cuman ada sangat momen sangat spesial yang disebut akhir zaman itu jelas sekali perjumpaan kita dengan Yesus. Tetapi ya sebetulnya sekarang dia ada. Nah momen inilah yang kemudian diingatkan kita, apa yang harus kita lakukan. Bersukacitalah, nah, itu pesan paling jelas di bacaan kita yang pertama. Bersukacitalah karena Tuhan sudah dekat. Kata Tuhan sudah dekat itu saudara akan dengar terus sepanjang masa Advent ini. Jadi diingetin Tuhan udah dekat. Nah Bapak Ibu jangan nanya, belah mana Pak? Ya nggak tahu, pokoknya udah dekat. Dan karena udah dekat urgent. Tapi Bapak Ibu nggak akan dikasih tahu pastinya. Kalau dikasih tahu pastinya di kilometer berapa Pak? 120, masih mungkin setengah jam lagi. Nah, kita bisa santai-santai sedikit lah. Menikmati duniawi dulu lah, bikin dosa dulu gitu ya. Nggak begitu. Bapak Ibu tidak akan dikasih
detilnya. Dan kalau saudara mendengar khotbah YouTube sangat detil soal kedatangan Tuhan Yesus, itu percayalah berita itu pasti benar atau salah? Salah, percayalah. Nggak usah tanya pendeta Elfriend, nggak usah tanya pendeta Yosafat. Bapak Ibu kalau ketemu YouTube ada khotbah sangat jelas soal tanggal, maka sangat jelas juga salahnya. Tahu nggak kenapa saudara-saudara? Ada ayatnya loh. Bahkan sang anak pun tidak tahu waktunya. Cuman bapak, malaikat di sorga enggak, sang anak enggak. Lah anak sama bapak hubungannya deket gitu enggak tahu. Apa pula pendeta Elfriend dan pendeta Yosafat yang remah-remah rengginang ini ya. Enggak akan tahu Bapak Ibu. Sekaliber pendeta apapun, oh kalau begitu Pak, ya udah. Itu mah jajanannya dia aja lah. Dia mau meramal-ramal urusan dia. Tapi buat kita, saya tahu Tuhan akan datang, udah deket tapi nggak jelas. Tapi percaya dia datang. Maka bersukacitalah. Oleh karena itu apa yang selain itu dikatakan? Kristus datang, happy. Dan jawaban Bapak Ibu sudah tepat. Saya nggak takut kok. Jangan bayangkan kalau ketemu Tuhan Yesus saya takut mati. Aduh saya belum siap mati, anak saya masih kecil. Ya anak-anak saya belum menikah. Urusan lain. Kristus datang, yang datang Kristus. Maka kalau yang datang Kristus, kita harus happy, sukacita, joyful. Kalau begitu apalagi saudara-saudara? Yang pertama, dikatakan di Filipi 13, tadi kita nggak membaca ya. Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya menambahkan ayat ini dalam bacaan kita, saya perpanjang sedikit. Dari bacaan ini saya mengunderline segala hal, terjemahan baru ya, terjemahan lama di Alkitab Bapak Ibu, segala perkara. Dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya definisikan buat Bapak Ibu yang tidak belajar Alkitab nih. Kira-kira kalau ayatnya itu nomor 1, nomor 2, atau nomor 3 yang benar? Nomor 1, oh kalau segala hal dapat kutanggung, kalau saya percaya Tuhan Yesus, berarti saya bisa apa aja dong, asal percaya. Benar atau salah? Nomor 1 benar atau salah Bapak Ibu? Hah? Nomor 1 benar atau salah? Skip dulu ya, kan masih bingung nih nomor 2. Segala hal dapat kutanggung, oh berarti Tuhan sudah menentukan nih jalan hidup kita nih. Benar atau salah? Benar ya? Berarti Bapak Ibu nih duduk di kursi itu tuh udah ditentukan sama Tuhan ya. Misalnya Bapak Ibu nih, ini kan kosong nih, pindah ke sini. Nah, itu yang ditentukan Tuhan atau bukan? Mau ngubah jawabannya enggak? Mulai bingung. Nomor 3, percaya Yesus berarti hidupnya akan sukses atau berhasil. Benar atau salah? Saya nggak ngeliat mobil Lamborghini tadi depan, berarti Bapak Ibu belum sukses ya. Tolak ukurnya mobil Lamborghini. Oke, jadi nomor 1, nomor 2, atau nomor 3 yang benar? Disuruh mikir ya, belum sarapan bubur ayam tadi. Berikutnya, salah semua saudara-saudara. Saya jelaskan pelan-pelan berikutnya. Surat yang kita baca itu tempatnya sangat strategis. Ya, jadi kalau dalam satu kitab kita harus melihat, oh ini kitabnya kok strategis sekali. Tempat yang strategis itu biasanya strategis juga dinamikanya. Jadi orang datang, orang keluar. Nah, Filipi salah satunya sangat strategis. Nah, apa yang digumuli di kitab Filipi yang kita baca? Penulisnya Paulus dari penjara, ditujukan untuk orang Kristen yang baru. Jadi bukan misalnya anggota jemaat seperti GKM yang udah puluhan tahun, bukan. Ini baru. Kondisinya, Bapak Ibu jangan bayangkan ya, setelah Yesus naik ke sorga, lalu ada sisa 11 murid, lalu langsung viral dan langsung keren agama Kristen. Enggak.
mereka punya saingannya luar biasa ketat. Salah satunya adalah agama Romawi dan tentunya masih agama Yahudi ada. Nah, lalu mereka bingung tuh sebagai orang Kristen yang baru. Yang satu, mungkin dia belum pernah punya agama. Dua, dia konversi tuh dari agama Yahudi. Saya kayaknya mau percaya Tuhan Yesus. Oh, kalau begitu saya harus melakukan Taurat atau enggak ya? Nah, itu diskusi waktu agama Kristen muncul. Jadi agama Kristen muncul pada saat itu isunya bukan IMB kayak sekarang. Mereka udah jemaat baru jadi, tapi mereka masih bingung. Nggak ngurusin dah IMB. Kalau kita kan ributnya soal IMB aja. Kalau dulu, aduh gimana ya saya sebagai orang Kristen nih, kebiasaan saya harus dilakukan nggak? Kurang lebih begitu. Nah, lalu apa yang terjadi di kitab yang kita baca? Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu pun yang merupakan rahasia bagiku. Ayat 12. Dan itu yang menjadi fakta bahwa Paulus udah pernah sukses, udah pernah jatuh. Jadi udah pernah kelebihan dan pernah kekurangan. Oh, kalau udah punya pengalaman itu, kan Bapak Ibu ya, kalau punya saudara atau kerabat, udah punya pengalaman itu, nasehatin kita, kita salut lah sama dia. Tapi kalau kita dengerin orang yang baru kemarin sore nggak punya pengalaman, lu belum pernah ngalamin ngomong gitu ya. Nah, Paulus ini udah punya pengalaman, makanya dia ngomong. Oh, kalau begitu apa yang dia omongin sama Paulus? Bunyinya begini. Berikutnya. Kondisinya Paulus sudah tahu dan sedang mengalami beragam situasi hidup. Oh, kalau begitu apa definisi yang kita baca? Berikutnya. Segala hal dapat kutanggung. Kata yang dalam bahasa Yunaninya, ya, saya nggak usah bacain ya, susah. Ada kata-kata yang menarik dari kata-kata yang saya underline ini. Segala hal yang saya inginkan saya coret. Jadi jangan bayangin kalimat ini, Paulus bilang, lu nanti bisa dah, lu bisa masak, lu bisa cari duit, lu bisa bahasa Inggris, semua. Segala situasi hidup maksudnya itu terjemahannya. Iskio membuat kamu mampu bertahan endurance. Jadi gini, kalau Bapak Ibu masuk Kristen, pesan si pendeta, lu nanti jago banget dah, semua lu bisa. Mengatasi banjir Sumatera, bisa. Enggak begitu pesannya. Kalau kamu masuk Kristen, segala situasi hidup, waktu sukses, waktu jatuh, kamu akan ngalamin, dan kamu bukan bisa menyelesaikan. Kadang-kadang kita nggak bisa menyelesaikan ya Bapak Ibu, masalah hidup kita. Tapi kamu bertahan, nah itu lebih penting. Jadi pergumulan hidup itu nggak selesai, tapi kamu bertahan. Itu pesannya. Dan terakhir, dia akan memberikan kekuatan. Maksudnya apa? Bukan obat antibiotik ya. Kan kita kalau sakit pengennya dapat antibiotik dari dokter ya. Karena cepat. Nah, segala sesuatu dapat ku tanggung karena Tuhan ngasih obatnya terus-terusan. Nah gitu. Jadi nggak ada pil yang Tuhan, saya miskin nih, saya besok mau kaya, besok kaya, nggak begitu. Ya, jadi obatnya nggak instan. Jadi segala peristiwa hidup, aku akan bertahan. Kenapa aku bertahan? Karena obat dari Tuhan terus-terusan. Cuman dosisnya nggak bisa Tuhan, ini udah sekarat nih. Saya terlalu miskin. Kalau emang Tuhan mau datang, saya nyobain jadi orang kaya sebentar. Nggak bisa. Nggak akan ada saudara-saudara, percayalah. Maka apa yang kita bisa hayati dari bacaan kita? Ya. Berikutnya. Dari bacaan kita mau bilang gini, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan, maka ada 3 hal yang mau saya ingatkan buat kita semua. Next. Pertanyaan saya, kenapa ada kecelakaan kira-kira?
Ini peristiwa bulan saya lupa. Tahun ini awal bulan. Porsche itu tahu ya, harga mobil ini 500.000.000. Yang mengendarai, seingat saya dia adalah orang Kristen atau Katolik. Kecelakaan di tol Jakarta Cikampek. Bus, mati. Orang Kristen loh. Nah pertanyaan saya, apakah kecelakaan ini, kan tadi segala hal dapat kutanggung. Nah kenapa si orang Kristen ini nggak bisa menanggulangi kecelakaan? Dia mati. Mobilnya mahal. Tingkat keamanannya tinggi, kok mati? Kira-kira kenapa saudara? Takdir. Jadi dia ditakdirkan mati di mobil mahalnya, di kecelakaan gitu. Nah pertanyaan saya berikutnya, oleh karena itu, berikutnya. Apakah kita percaya nasib saudara? Definisi takdir itu apa sih? Takdir itu memang kejam. Itu lagu ya. Takdir itu apa? Berikutnya. Takdir itu ya, apapun yang muncul ketika Bapak Ibu dan saya itu keluar dari rahim. Matanya sipit, saya orang Batak, jidatnya agak nong-nong gitu ya. Suaranya ngebas, rambutnya keriting. Nah, itu nasibnya begitu. Bisa diubah nggak? Bisa, Bapak Ibu datanglah ke dokter, bisa. Ya, hidungnya mancung tapi ke dalam. Bisa diubah mancung keluar? Bisa, operasi. Tapi saran saya Bapak Ibu, dioperasi anaknya tetap pesek ya. Jadi Bapak Ibu cakep nih, duitnya banyak. Nggak apa-apa, datang ke istri saya. Istri saya urusannya gitu tuh, nyuntik-nyuntik supaya cantik. Tapi percayalah, keturunan kita tetap begitu produknya. Kan begitu aslinya. Nah itu nasibnya. Bisa diubah tetapi tidak kekal. Ya. Karena yang ngubah dokter. Dokter kan manusia. Nah, yang kita hayati sekarang, apakah Allah menasibkan kita untuk sesuatu yang buruk? Berikutnya. Jadi apakah ada dua pemahaman, yang atas atau yang bawah? Saya mau nanya. Orang Kristen saudara dengan saya, ya, walaupun kita berbeda gereja, ya, pemahaman yang atas atau yang bawah menurut saudara? God, Allah, universe, ciptaan. Yang satu, yang atas itu bedanya Allah itu jauh di sorga sana dan kemudian kita kan selalu berdoa Bapa kami yang ada di sorga, saya memohon gitu ya. Nah kalau yang bawah, Allah itu mewarnai seluruh kehidupan kita. Yang benar itu yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Jadi Allah nggak di sorga ya? Mulai bingung lagi ya. Habis ini pasti Bapak Ibu makan bubur ayam dan mie-nya banyak karena pusing ya. Saya kasih tahu berikutnya. Pemahaman yang atas itu tidak salah tetapi kurang pas. Jadi mengandaikan Allah itu jauh banget di sorga. Makanya kita, Tuhan tolonglah hadirlah dalam kehidupan saya. Dia kan hadir. Jadi seolah-olah kalau peristiwanya nggak enak, lalu kita merasa Tuhan kayaknya jauh banget sih kamu gitu ya. Nah bedanya yang bawah berikutnya, Allah itu kayak di semua tempat ada. Bedanya dia tuh nggak mainin kita kayak robot. Oh kamu besok ke gereja pakai baju hitam. Ini kan baju pilihan Tuhan atau bukan? Bukan yang Bapak Ibu ambil aja di lemari kan? Sesimpel itu kok, ya. Itu yang simpel, yang besar Bapak Ibu menentukan menikah atau enggak waktu itu. Nanti Bapak Ibu, anak-anak, cucu menentukan sekolah, kuliah, jurusan, itu kan bebas. Tetapi Tuhan tahu. Loh berarti Tuhan tahu, orang jahat tahu. Kenapa nggak dibiarin? Loh kalau dibiarin akan damai banget nih negara. Ya bagus dong. Lah kan cara kerjanya nggak gitu. Pokoknya waktu bikin semuanya baik, ya. Aku melihat segala sesuatu itu baik, ya udah. Biarkan berjalan, tapi aku sebetulnya tahu. Nah bedanya kalau Bapak Ibu setia sama Tuhan, suara hati ini akan ngomong, lu jangan korupsi. Nah cuman Bapak Ibu akan dengerin nggak? Nah orang jahat itu ketika hati nuraninya udah nggak dipakai lagi. Karena mungkin dia percaya Tuhan tapi urusan bisnis ya bisnis, Tuhan ya Tuhan dibedain. Nah kita
kita pakai tuh. Maka saudara-saudara, yang menjadi penghayatan kita soal bacaan kita segala hal dapat kutanggung apa? Berikutnya, pesan dari firman Tuhan ada 3. Saya mau mengatakan begini, percaya Tuhan Yesus, percayalah itu bukan karena kita hebat. Kita tuh nggak ada apa-apanya sama sekali. Jadi jangan meyakini bahwa gue bisa. No, kita nggak bisa apa-apa. Justru karena kita percaya Yesus, kita jadi dimampukan. Tapi juga nggak bisa semua loh. Ada bagian-bagian yang kita bisa, orang lain bisa. Percaya Tuhan Yesus yang kedua, bukan jalan prestasi. Tetapi kemampuan bertahan, endurance. Buat saya, ketika mengatakan kalau Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus lalu kemudian kaya, itu omong kosong. Karena toh hidup kita begini-begini aja. Ya. Mungkin orang yang nggak percaya Tuhan Yesus, yang hidupnya mungkin ya korup aja, nggak peduli bahwa dia kaya gara-gara curang, bisa kaya, kan mendingan nggak percaya Tuhan Yesus, hidupnya lebih kaya. Tapi justru kan tolak ukur kaya itu bukan soal harta. Nah, gitu. Yang ketiga terakhir, percaya Tuhan Yesus, percayalah itu bukan satu solusi instan. Maka Bapak Ibu kalau mengharapkan sesuatu, sakit jadi sembuh, buta melihat, iya beberapa waktu dan beberapa orang. Itu hukumnya nggak berlaku buat semua orang. Kalau hukumnya nggak berlaku buat semua orang, berarti itu bukan nilai yang utama. Bapak Ibu datang nih ke KKR kesembuhan, ya, ada 1.000 yang datang. Yang kira-kira sembuh berapa orang? 1.000-1.000-nya? Enggak, berarti misalnya Bapak Ibu kebagian yang nggak sembuh, kira-kira Bapak Ibu kesel nggak? Kesel, katanya saya akan sembuh. Oh berarti nggak manjur, ya memang. Percayalah, hukum itu nggak berlaku kalau dia sembuh maka saya harus sembuh. Kan bukan begitu. Tetapi kamu bertahan. Loh kok nggak adil sih Tuhan yang dikasih yang saya enggak? Kok maksa sih? Kan gitu ya. Kan yang penting aku ada bersama dengan kamu, Immanuel namanya. Aku tahu kamu butuh itu, tapi nanti akan aku kasih pada waktunya, kan gitu. Makanya saran-saran khotbah-khotbah yang terlalu instan membuat saudara enak, jangan dipercaya. Nggak pernah ada obat instan. Dan nggak bisa bilang Bapak Ibu kurang percaya sih makanya datang ke KKR nggak sembuh. Lah saya percaya banget. Dari minggu lalu saya udah siap, saya udah booking, tetap nggak sembuh. Lah kan memang begitu. Jangan percaya sesuatu yang instan. Maka hari ini saudara-saudara, segala hal dapat kamu alami dan kamu akan bertahan. Masalahnya mungkin nggak selesai. Masalahnya membingungkan tapi kamu bertahan. Dan dalam pertahanan itu Tuhan memberikan obatnya sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya kita akan bilang, oh Tuhan ini toh yang kamu mau. Ini toh kehendak-Mu. Seling, masuklah kehendak Tuhan dan kita sadar. Jadilah mujizat. Mujizat itu Bapak Ibu saya percaya langsung terjadian. Mungkin kejadiannya entar. Karena proses percayanya kita kan perlahan. Nggak apa-apa, karena memang begitu. Semakin instan justru semakin bahaya. Takutnya bohongan. Ya. Terlalu cepat dan terlalu instan, bukan saya bilang salah, takutnya bohongan. Dan takutnya nggak bertahan lama. Mending poles pelan-pelan, seling. Kehendak Tuhan ketemu dengan pemahaman kita yang terbatas ini. Selamat mencari kehendak Tuhan. Selamat bertahan dalam segala situasi. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari saudara-saudara, kita satukan hati, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur semakin dekat kami merayakan, memperingati
Engkau pernah hadir di dunia ini sebagai manusia di Bethlehem. Tetapi terlebih dari itu, mampukan kami bersiap, berjaga-jaga, waspada. Sebab kami tidak tahu setepatnya peristiwa membahagiakan itu terjadi. Oleh karena itu, biarlah kami tidak menyanyiakan hidup kami, biarlah kami tetap sungguh-sungguh melihat bahwa kerajaan sorga sudah dekat, dan karena itu sejak kami mendengarnya, kami selalu siap kapanpun Tuhan datang, kami selalu memberi diri untuk diubah, berubah, dan bertobat. Maka Tuhan layakkan kami agar kami dimampukan bergumul dengan segala situasi hidup, bertahan, tetapi juga mencari tahu kehendak Tuhan dalam setiap situasi hidup kami. Beri kami hikmat Tuhan, tetapi juga berikan kami sukacita yang tidak ada hentinya. Sebab Engkau yang akan datang, bukan sosok lain. Maka karena Engkau yang akan datang, kami harus dan mau bersukacita. Bimbing kami Tuhan. Kami berdoa untuk GKIMI Bandung ini. Dalam setiap pelayanan, dalam setiap kegiatannya, khususnya menjelang Natal ini. Biarlah membawa dan menyiapkan umat Tuhan semakin mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kami, dan tentunya bertahan dalam setiap proses kehidupan. Kami juga mau berdoa bagi persiapan seluruh kegiatan Natal di berbagai tempat oleh gereja-gereja dimanapun. Tuhan yang sertai agar terjadi dalam kondisi yang aman, membawa kedamaian, sukacita, tetapi terlebih pesan Natal itu bahwa Engkau mengubah dunia menjadi lebih baik. Sampai kepada kami, sehingga kami pun mau mengubah dunia menjadi lebih baik, bukan merusaknya. Tuhan, untuk itu kami juga bersatu hati mendoakan korban bencana di berbagai tempat. Kami mungkin tidak mampu terjun langsung, dan biarlah kami mendoakan tim tanggap bencana yang berjerih lelah. Kuatkan fisik, berikan semangat, jaga keluarga yang mereka tinggalkan karena tugas, dan terlebih biarlah kami yang tinggal di sini, kami tetap juga menjaga alam ciptaan Tuhan. Maka Tuhan, kami juga berdoa bagi pemerintah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan bahkan negeri ini. Mereka sudah berjanji bersumpah dengan jabatan mereka. Maka tegur mereka kalau memang mereka jauh dari hati nurani mereka. Sebab mereka punya tanggung jawab yang besar, membawa kota ini, negara ini lebih baik. Dan biarlah mereka juga dengan tegas mengoreksi setiap kesalahan, menghukum yang salah, dan bahkan memperbaiki kesalahan itu dengan serius. Maka Tuhan, kami yang sedang sakit saat ini juga Tuhan pulihkan jamah, dan biarlah sakit penyakit tidak mengurangi iman. Hati yang gembira biarlah menjadi obat buat mereka semua. Kami yang berulang tahun, Tuhan tambahkan usia, hikmat, dan kebijaksanaan. Mereka yang masih mencari pasangan hidup yang sepadan, Tuhan kiranya pertemukan pada waktunya. Mereka yang masih menantikan keturunan, Tuhan hadirkan sesuai waktu Tuhan. Mereka yang sedang bergumul dengan pekerjaan yang lebih baik, bahkan mencari pekerjaan yang layak di tengah situasi yang susah ini, Tuhan, berikanlah semangat dan pantang menyerah. Sebab situasi yang sulit kerap kali membuat mereka putus asa, tetapi kuatkan Tuhan. Pada gilirannya ada pekerjaan yang lebih baik yang boleh diterima. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami mau dibentuk lewat proses kehidupan. Kami mau bertahan, sebab kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Inilah doa kami Tuhan, kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama kembali mengucapkan komitmen kemuritan kita dengan bersama-sama bersungguh-sungguh berkata, kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan juga sebagai bagian dari gereja yang ada di sepanjang segala abad dan tempat, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Pendeta Yosafat Simatupang. Kiranya firman ini boleh jadi rema dalam kehidupan kita. Kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Petugas dimohon untuk persiapkan. Kita pujikan tak terbatas. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Katakan ku kagumi, ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Katakan tak terbatas kuasamu, kuasamu tak terduga, caramu kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas
Kami mengucap syukur Tuhan, di pagi yang indah ini, Tuhan boleh izinkan setiap kami untuk boleh bersama-sama bertemu di tempat ini, bersama-sama bersuka cita, memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami juga bersyukur karena sudah mendapatkan firman Tuhan yang terberkati oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Yosafat. Biarlah Tuhan firman hari ini yang mengingatkan bagi kami semua bahwa ketika kami percaya Yesus, itu bukanlah merupakan kehebatan kami, tetapi dengan percaya Yesus kami mampu untuk bertahan. Bahkan kekuatan boleh terus mengalir ada untuk setiap kami. Biarlah Tuhan, apapun yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Yosafat pagi hari ini bukanlah menjadi kata-kata indah semata, namun terlebih dari itu Tuhan boleh menjadi rema dalam hidup kami, dan bahkan kami boleh genapi dalam hidup kami, sehingga nama-Mu, kemuliaan-Mu boleh terus terpancar dalam kehidupan ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Yosafat, biarlah Engkau pakai beliau dalam setiap pelayanannya, keluarganya diberkati, bahkan setiap hal yang dia kerjakan itu boleh menjadi sebuah teladan, citra Tuhan ada dalam dia. Ya Tuhan, saat ini kami mengucap syukur juga untuk setiap pelayan yang ada, segenap pelayan mimbar, asyar, mulmet, majelis yang mengadakan ibadah hari ini. Tuhan memberkati mereka semua. Bahkan Tuhan juga memberkati jemaat yang hadir. Biarlah mereka juga Tuhan, Engkau hadir untuk mereka dalam setiap kehidupan. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu pertolongan Engkau. Karena Engkau tahu bahwa di akhir-akhir ini Tuhan, perekonomian tidaklah sungguh baik. Tetapi kami percaya, melalui kami percaya kepadamu, hari ini kami diingatkan, kami mampu bertahan. Bahkan biarkan kami Tuhan untuk mampu berkembang lebih lagi melalui sukacita ataupun pergumulan yang Engkau berikan. Kami tahu itu seizin dari Tuhan, sehingga semua hal yang kami terima itu pasti menguatkan hidup kami. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang mengalami sakit, baik itu sakit dalam fisik mereka atau dalam jiwa mereka. Kami mau Engkau bebat mereka, hadir untuk mereka Tuhan. Tangis mereka ubah menjadi sukacita. Biarlah Engkau ada untuk mereka. Dan kami juga percaya yakin Tuhan, ketika mereka melalui pergumulan dan sakit ataupun apa itu yang berat, kami percaya Engkau angkat, Engkau akan angkat, dan mereka akan kembali memiliki sukacita, dan itu membuat mereka lebih setia kepada Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa Tuhan, mengucap syukur karena beberapa dari komisi sudah melaksanakan peringatan kelahiran-Mu Natal. Kami komisi perempuan, komisi senior mengucap syukur Tuhan karena semuanya sudah Tuhan pimpin. Dan kami masih merindukan penyertaan-Mu untuk Natal-Natal komisi yang lain, komisi sekolah minggu, komisi youth, mungkin komisi Bapak, dan juga Tuhan secara umum kami juga akan mengadakan peringatan segenap panitia yang sudah dibentuk. Mari Tuhan, Engkau pakai mereka sebagai alat-Mu untuk bagaimana mereka merancangkan, merencanakan, dan bahkan boleh mewujud nyatakan peringatan itu, sehingga setiap kami boleh bertemu Engkau secara pribadi melalui perayaan itu. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap program gereja, termasuk PPA yang ada di dalamnya Tuhan. Mari Engkau juga hadir buat mereka. Kami tahu bagaimana beratnya Tuhan mengelola PPA ini, tapi kami percaya Engkau ada, Engkau selalu hadir untuk setiap tutor mentor, bahkan para koordinator, dekom, majelis, hamba Tuhan yang juga bersama-sama memikirkan PPA ini. Biarlah Engkau ada di dalamnya. Gerakan mereka, apapun yang dikerjakan mereka, rancangan mereka, Tuhan biarlah itu berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga semua hal yang dikerjakan tidak hanya memberkati kami yang seiman, tetapi orang-orang yang belum mengenal Tuhan melalui PPA ini juga melihat dan bertemu Engkau secara pribadi. Tuhan, saat ini kami juga berdoa jikalau di Indonesia ini tidak semua dalam keadaan sehat sukacita. Ada beberapa daerah, kota, pulau, bahkan Tuhan yang mengalami bencana alam.
biarlah Engkau bebat mereka, Engkau hadir kepada mereka. Apapun yang sedang digumulkan, Tuhan Kau tolong mereka. Tapi Tuhan, ingatkan juga untuk kami bahwa kadangkala bencana alam itu terjadi bukan karena alam, tapi karena kesalahan kami, kelalaian kami. Banjir di mana-mana bisa jadi karena kami yang tidak bisa menjaga kebersihan. Tanah longsor di mana-mana bisa jadi karena kami banyak menebang pohon secara liar. Banyak pandemi, banyak penyakit wabah bisa jadi juga karena kami Tuhan yang lalai untuk menjaga kebersihan dan setiap hal yang ada di sekitar kami, untuk mencintai mengasihi alam. Biarlah Tuhan melalui bencana-bencana ini Engkau ingatkan kembali kami, segarkan ingatan kami bahwa alam ini Tuhan tidaklah jahat. Engkau pun tidak akan membiarkan kami untuk terluka, tapi kadang kami sendiri yang menyebabkan. Oleh karenanya Tuhan, pimpin kami, ingatkan kami untuk boleh terus mencintai alam lingkungan kami, sehingga kami boleh bersama-sama menikmati alam ini dengan sukacita dan damai sejahtera. Pada akhirnya Tuhan, kami mau doakan untuk hamba Tuhan yang ada, yang menggembalakan kami. Biarlah Tuhan Engkau pimpin Bapak Pendeta Alfred Stompul di setiap pelayanannya, di dalam setiap pengajarannya, di dalam setiap bimbingannya buat jemaat di tempat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu melingkupinya, sehingga setiap perkataannya itu hanya perkataan-Mu saja. Tuhan, Kau juga memberkati segenap majelis juga Tuhan, beserta keluarga mereka. Kami percaya keluarga adalah kekuatan utama untuk majelis bergerak. Sehingga kami berdoa untuk istri-istri mereka, kami berdoa untuk anak-anak mereka. Biarlah Engkau terus memberkati mereka, berikan sukacita mereka dan kerelaan hati untuk suami-suaminya melayani di gereja-Mu ini Tuhan. Sehingga setiap hal aktivitas kemajelisan didukung oleh istri, anak, dan bahkan keluarga besar mereka, dan juga kami jemaat GKMI Bandung. Inilah Tuhan doa yang begitu kami mau naikkan ke dalam tangan-Mu, tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang melihat, Engkau yang tahu, sehingga kapan waktunya Engkau menggenapi, Engkau yang paling tahu. Dan kami mau menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa pimpinan Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Nats persembahan terambil dari Mazmur 107 ayat 21 sampai 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mari kita kembali dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan sedikit dari persembahan, dari berkat-berkat-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Biarlah persembahan kami yang sedikit ini, tapi kami memberikan dengan rasa syukur, memberikan yang terbaik untuk pekerjaan kemuliaan nama-Mu di gereja ini. Terima kasih Bapa, berkati Engkau, berkati tangan-tangan yang untuk mempersembahkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Warta Gereja.
anggota gereja minggu ini ibadah perayaan Natalius akan diadakan tanggal 20 Desember jam 3 siang dengan tema Jadilah Terang bagi Dunia. Natal Komisi Anak akan diadakan Minggu 21 Desember jam 1 siang dengan tema Yesus membuatku bersinar. Diambil dari Yesaya 60 ayat 1. Perjamuan kudus akan diadakan tanggal 21 Desember 8.30 pagi. Dimohon jemaat untuk mempersiapkan diri. Perayaan Natal tanggal 25 Desember jam 8:30 pagi. Dan ibadah hari Minggu tetap untuk sekali tanggal 28 Desember 2025. Yang berulang tahun, Saudari Jessica Natalia Nababan tanggal 14 Desember, Ibu Rita Limbong tanggal 15 Desember, Ibu Lili Aryani 17 Desember, Bapak Boy Yusuf Onasis Arjuna Huta Barat 18 Desember. Tuhan memberkati. Sekian warta, terima kasih. Tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita. Kita pujikan berlimpah sukacita di hatiku. Jemaat boleh bangkit berdiri. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Kali jam 8.30 dan kita juga akan melaksanakan perjamuan kudus. Jadi karena itu mohon untuk diingat dan juga dihadiri minggu depan dan sampai dengan akhir tahun ibadah kita menjadi 1 kali jam 8.30. Ini arahkan hatimu kepada Tuhan Allahmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu tetap terpelihara sempurna dan tak bercacat sampai pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang telah memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah, sang sumber pohon pengharapan kekal abadi itu, akan memenuhi kamu dengan segala kesukaan dan sentosa di dalam iman kepada Yesus Kristus, supaya makin kayalah kamu di dalam pengharapan itu, oleh sebab kuat kuasa Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya. Amin. Segala pujian, hormat serta syukur
selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hormat serta syukur, hormat serta syukur, hormat serta syukur selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Silakan bersatu dulu sejenak.